Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Sampaikan pada Menteri Tanding. Pernyataan Jokowi ini jelas dia tujukan kepada negara-negara Eropa yang kini sedang berupaya menghukum Indonesia. Jokowi mengingatkan semua pihak bahwa di masa lalu Indonesia dieksploitasi oleh Barat. Kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa. Termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor paksa. Pak Jokowi memang agak kesal dengan masyarakat EU yang mendeklar lewat WTO atas pelarangan ekspor. Yang paling menyedihkan memang di sini anggota European Union ini termasuk negara-negara yang pernah menjajah Republik Indonesia. Ada tekanan dari VOC. Jokowi mengatakan tak akan goyah. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia tak akan goyah atas kebijakan yang sudah dilakukan, khususnya kebijakan dalam pelarangan kegiatan ekspor biji nikel dan pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Seperti yang diketahui, pelarangan kegiatan ekspor biji dan pengembangan hilirisasi di dalam negeri mendapat tekanan dari dunia tak terkecuali Uni Eropa yang membawa Indonesia ke dalam sengketa perdagangan dunia di Organisasi Perdagangan Dunia. Presiden Jokowi menyatakan mineral mentah menjadi program prioritas yang saat ini digencarkan pemerintah. Salah satunya dengan mengambil peran transisi energi bersih dan penurunan emisi karbon untuk mengurangi pemanasan global. Hilirisasi sumber daya alam salah satu prioritas investasi kita untuk menyambut ekonomi masa depan mengambil peran ke transisi energi bersih, ujar Presiden dalam acara Saratoga Investment Summit 2023, Kamis 26 Januari. Meski demikian, Jokowi mengaku bahwa program hilirisasi di dalam negeri juga menemui sejumlah tantangan dari beberapa negara di dunia. Namun, mantan wali kota Solo tersebut tak akan goyah meskipun mendapat sejumlah tekanan. Kita tidak akan pernah goyah lah tekanan-tekanan, ujarnya. Menurut Jokowi, setelah pemerintah resmi menyetop ekspor biji nikel ke luar negeri beberapa waktu lalu, pemerintah akan melanjutkan pelarangan ekspor komoditas mineral mentah seperti bauksit, timah, dan tembaga. Dengan demikian dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Rangkaian pertemuan G20 di Bali, kita dapat kepercayaan momentum ini dipergunakan untuk merebut investasi peluang ekonomi hijau seperti pengembangan EBT, mobil listrik, kawasan industri hijau, dan industri yang ramah lingkungan, kata dia. Kebijakan pelarangan ekspor biji nikel dan pengembangan hilirisasi sejatinya mampu mengerengek nilai tambah ekspor Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyebutkan bahwa pada tahun 2022, nilai tambah dari ekspor nikel ke luar negeri tembus 33,8 miliar US dollar atau sekitar 504 triliun rupiah. Ekspor produk turunan nikel tahun 2022 mencapai angka 33,8 miliar US dollar. Dampaknya sektor UMKM daerah penghasil nikel cukup signifikan. Septian Haryoseto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam BRI Microfinance, Kamis 26 Januari 2023. Dunia kedepannya, Mas, ini akan mulai concern mengenai lingkungan. Saya ambil contoh di Eropa mereka baru mengeluarkan regulasi mengenai kadar emisi kendaraan. Setiap kelebihan 1 gram mereka akan dikenakan denda 95 euro. Nah, di 2025 dia akan turunkan lagi kadar emisinya sehingga hanya electric vehicle. Jadi itu akan berdampak apa? Akan berdampak kepada tingginya permintaan lithium baterai. Nah, makanya di situ adalah saya pikir ini peluang yang sangat besar buat Indonesia. Kita bisa menjadi pemain utama kalau saya boleh bilang dalam industri lithium baterai. Tak sampai dinilai itu, Seto menargetkan nilai tambah ekspor nikel ke luar negeri akan naik pada tahun ini, mencapai 35 hingga 38 miliar US dollar. Ini bisa menggantikan nilai ekspor sawit yang terbesar di Indonesia setelah batu bara, ungkap Seto. Ini yang membawa RI ke WTO. Terungkap, ternyata beberapa pihak yang menggugat Indonesia ke WTO adalah mantan penjajah Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh anggota Pokja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kadin Joko Widajatno. Menurut Joko, anggota Uni Eropa termasuk negara-negara yang pernah menjajah RI di masa lampau.
Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Sekarang kejadiannya juga berulang lagi, di mana Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan melimpahnya nikel di bumi Indonesia, terutama di Sulawesi dan di Maluku Utara, di Papua, yang merupakan komoditas yang baik untuk masa depan. Kata dia dalam acara Closing Bell di CNBC Indonesia, dikutip Rabu 21 Desember lalu. Joko menyebut nikel sendiri diketahui bakal menjadi komoditas yang strategis di masa depan. Melalui sumber mineral ini, ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai akan terbangun. Jadi negara-negara yang mencoba untuk memasalahkan ekspor nikel ini, latar belakangnya sebenarnya ingin menguasai sumber daya alam kita demi kemakmuran mereka, tetapi mereka melupakan bahwa Pak Jokowi juga menyampaikan mari kita membangun ekonomi dunia dengan semangat kerja sama, kata dia.